Marilah kita simak bersama sambutan sekaligus pengarahan kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penataan Tenaga Non-ASN tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala BKN kepada Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah. Dengan hormat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Ibu Bapak semuanya, peserta Rapat Koordinasi Percepatan Penataan Non-ASN tahun 2024, rekan-rekan para gubernur, bupati, wali kota, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu Bapak yang saya hormati, hadir lengkap bersama saya di sini Pak Waka BKN, Pak Haryomo, Ibu Sestama, Bu Imas, Bapak-bapak di sini, para deputi hadir, ada Pak Aris, Pak Herman, Pak Harmen, ya semuanya lengkap untuk bergabung juga bersama dengan Pak Abbas Subagia, Pak Deputi Bidang SDM Kemenpan Republik Indonesia. Kesempatan pagi hari ini, Ibu dan Bapak, mari kita gunakan secara efektif, kita berkomitmen kuat untuk menyelesaikan penataan non-ASN sampai dengan tahap 1 yang kita lanjutkan tahap 2 yang akan berakhir pendaftarannya besok tanggal 15 Januari. Nah, dari Kemenpan dan BKN dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin sudah melakukan rapat-rapat maraton untuk menyiapkan kebijakan baru. Kebijakan untuk bisa menampung ya tenaga non ASN yang sudah terdata di dalam database BKN per 31 Desember 2022. Dan yang kemarin sudah ikut tes di dalam seleksi tahap 1 masih ada persoalan-persoalan, kita tuntaskan, nanti minta tolong Pak Aba yang sudah ditandatangani oleh Ibu Menpan kemarin, hari ini langsung kita sosialisasikan agar masalahnya bisa kita tuntaskan. Nah, dengan pentahapan waktu yang ada, saya sangat berharap rekan-rekan para gubernur, bupati, dan wali kota bersama jajarannya hari ini segera mensosialisasikan melalui berbagai platform, berbagai media yang dimiliki agar teman-teman tenaga non-ASN bisa mengikuti tahapan ini dengan benar. Kalau saya melihat Ibu dan Bapak, sudah di data saya 959 tadi saya buka yang ikut lewat Zoom dan terinformasi ada 206.000 peserta yang mengikuti live streaming lewat YouTube. Ini pasti teman-teman yang sedang mengikuti pendaftaran atau sedang berproses seleksi mengikuti acara pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi akan tersampaikan secara lengkap sehingga masalah-masalah bisa kita urai dan kita carikan solusinya. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa komitmen pemerintah bersama DPR untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata itu kurang lebih 1,7 juta. Kalau lengkapnya 1.789.050 orang. Nah, ini untuk diangkat menjadi ASN P3K. Sampai dengan tanggal 13 Januari kemarin, tanggal 13 kemarin, masih terdapat 216.719 non-ASN yang sudah terdata tapi belum melakukan pendaftaran pada portal SSC ASN kita. Jadi ada 216
719.000 yang belum terdaftar. Nah, dari tim di Deputi Sinka sudah mengecek. Dari data ini ada 104.815 statusnya terkonfirmasi jabatan tampungan ditolak oleh instansi dengan berbagai alasan. Karena alasan itu ada yang meninggal dunia, sudah usianya hampir 60 tahun, PUP, atau hampir 58 tahun, saya koreksi, dan atau sudah terdaftar menjadi ASN, dan beberapa hal yang lain. Juga ada angka sekitar 12.506, ini belum dilakukan rekonfirmasi oleh instansi. Nah, contoh seperti di Papua Barat, Deli Serdang, Jaya Wijaya, Merauke, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Biak Numfor, Tolikara, dan Kabupaten Nduga. Nah, ini 12.506, belum dilakukan konfirmasi. Nah, untuk mencari solusi dari Kemenpan dan dari BKN, terus melakukan coaching klinik. Setelah kami rapat dengan Pak Mendagri, hari ini merupakan tindak lanjut rapat tanggal 8 yang lalu. Kita lanjutkan hari ini, dan di tengah-tengahnya ada coaching klinik. Jadi tim dari Menpan, dari BKN, memberikan supervisi, membantu teman-teman dari daerah yang ada kesulitan, kita berikan solusinya. Nah, dari BKN, Menpan, ya, hari ini merupakan langkah kita bersama agar seleksi kita bisa menuntaskan jumlah yang masih tersisa ini. Nah, oleh karena itu nanti saya minta tolong Pak Aba untuk bisa menjelaskan secara detail apa masalah-masalah yang terjadi di lapangan, kemudian rumusan kebijakan dari pemerintah seperti apa, dan nanti diimplementasikan, harapannya dengan kebijakan ini masalah-masalah yang ada bisa terselesaikan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan para kepala BKD atau dengan nama yang lain, 2 hari ini full. Kalau memang harus nggak tidur, nggak tidur. Ya, kita jagain rekan-rekan kita yang sedang pada mendaftar atau yang sudah mendaftar, kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan oleh Pak Aba itu bisa tersampaikan kepada rekan-rekan yang sedang berproses di seleksi untuk 2024 ini, dan di tahap 2 ini bisa kita selesaikan semua. Demikian Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk Pak Aba saya persilahkan untuk menyampaikan kebijakan baru yang sudah ditandatangani oleh Menteri PAN RB. Setelah itu nanti Pak Harmen untuk menyampaikan kebijakan teknis yang akan diimplementasikan di dalam penyelesaian seleksi tenaga non-ASN dari basis data 2022. Terima kasih Pak Aba, waktu dan layar saya serahkan ke Pak Aba. Pak Aba, baik, kalau Pak Aba masih dengan Bu Menpan, saya minta Pak Harmen. Silakan Pak Harmen, kebijakan teknisnya serta data-data detailnya bisa disampaikan kepada seluruh peserta pada forum rapat koordinasi pagi hari ini. Pak Harmen, layar dan waktu saya serahkan. Baik, terima kasih Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, kota, serta Bapak Ibu Kepala Biro di Biro SDM di Kementerian Lembaga yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, kita bisa bertemu walaupun dilakukan secara daring pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan sedikit terkait dengan progres pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024 ini. Berdasarkan keputusan Menteri PAN RB pada tahun 2024 yang lalu,
formasi untuk kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2024 ini ditetapkan sebesar 1.278.276 formasi yang terdiri dari 248.993 formasi untuk calon pegawai negeri sipil dan 1.029.283 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdiri dari guru sebanyak 195.533 formasi, untuk tenaga kesehatan sebanyak 105.348 formasi, dan untuk tenaga teknis sebanyak 728.402 formasi. Namun sampai dengan penutupan pendaftaran di sistem seleksi calon aparatur sipil negara, formasi yang diajukan oleh Bapak Ibu di instansi itu berjumlah sebanyak 246.387 formasi yang diikuti oleh 542 instansi. Sementara formasi akhir pada SSC-ASN untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sebanyak 1.005.939 yang diikuti oleh 593 instansi. Artinya apa? Terdapat 21,5% antara formasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pan-RB di awal dengan formasi yang kemudian masuk melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, yang dengan alasan ada beberapa instansi yang kemudian mengundurkan diri atau tidak jadi mengambil formasi, ada juga kemudian instansi yang mengurangi kebutuhan formasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan mandat Undang-Undang 20 tahun 2023 di dalam pasal 66 dijelaskan bahwa pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan tenaga honorer atau yang kita sebut juga dengan tenaga non-ASN yang aktif bekerja berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022 yang lalu. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan jumlahnya sebanyak 1.789.050 orang. Ini adalah sisa yang setelah dikurangi mereka-mereka yang diterima melalui pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021, tahun 2022, dan terakhir kemarin tahun 2023. Nah, jumlah yang diterima dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 lebih kurang sebanyak 570 ribuan dari data sekitar awalnya 2,3 juta orang yang terdaftar di dalam database non-ASN. Nah, dari 1.789.050 orang, kemudian ada mereka yang sudah mengikuti seleksi dan melakukan pendaftaran pada seleksi tahap pertama kemarin, baik itu melalui mekanisme calon pegawai negeri sipil, ataupun bagi mereka yang memenuhi syarat tentu saja, ataupun melalui penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahap 1. Berdasarkan data yang kami lakukan pemeriksaan dari database non-ASN, sebanyak 62.445 orang yang terdaftar di dalam database non-ASN mengikuti atau mendaftar melalui jalur calon penerimaan pegawai negeri sipil. Dan melalui calon penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahap 1 sebanyak 1.407.792 orang. Tetapi dari angka ini sebanyak 1.345.387 orang inilah yang kemudian memenuhi syarat untuk mengikuti setelah dilakukan seleksi administrasi oleh teman-teman di instansi yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi kompetensi. Tentu dari jumlah yang mengikuti seleksi tadi, ada yang kemudian mendapatkan formasi P3K penuh waktu, dan ada yang kemudian mendapatkan formasi P3K paruh waktu. Nah, berdasarkan data sementara atau data awal, maka yang mengikuti seleksi di tahap 1 kemarin, yang mendapatkan formasi P3K penuh waktu, itu sebanyak 668.472 orang. Dan yang tentu saja yang mendapatkan formasi P3K paruh waktu itu sebanyak 676.875 orang atau hampir
50-50. Sisa formasi P3K penuh waktu ini yang kemudian akan diperebutkan oleh mereka-mereka yang belum terdaftar di dalam tahap 1 kemarin sebanyak 333.909 orang, dan yang tidak memenuhi syarat karena seleksi administrasi, apakah itu terkait dengan pendaftaran mereka di CPNS tahap 1, di CPNS ataupun di P3K tahap 1, yang jumlahnya sebanyak 47.349 orang. Mereka-mereka yang belum mendaftar dan TMS di tahap 1 ini diberikan kesempatan kembali untuk mendaftar di tahap kedua, karena memang mereka adalah orang-orang yang terdaftar di dalam database non-ASN BKN. Nah, sampai dengan tanggal 13 Januari kemarin, jumlah yang sudah melakukan pendaftaran sebanyak 164.539 orang, artinya masih ada sebesar 216.719 orang atau 56,8% yang sampai saat ini belum melakukan pendaftaran sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKN. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat dari angka 216.719 orang yang belum mendaftar tadi, memang kemudian ada yang sudah dikonfirmasi disetujui formasinya oleh teman-teman di instansi sebanyak 99.398 orang, dan yang ditolak sebanyak 104.815 orang. Ditolaknya ini karena apa? Karena memang ada dari mereka yang tercatat di dalam database kemudian sudah tidak aktif bekerja lagi atau apakah sudah mengundurkan diri atau karena hal lain, itu sebanyak 60.965 orang, dan yang tidak direkomendasikan jabatannya karena misalnya jabatan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebanyak 6.210, dan yang memasuki batas usia pensiun karena di dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mereka yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sekurang-kurangnya adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar. Kalau jabatannya adalah jabatan guru misalnya, karena jabatan guru batas usia pensiunnya 60 tahun, maka kalau yang bersangkutan masih berusia 58 tahun 11 bulan atau 29 hari, maka yang bersangkutan masih bisa mendaftar. Tetapi untuk jabatan-jabatan teknis, karena batas usia pensiun jabatannya adalah 58 tahun, maka yang bersangkutan sekurang-kurangnya berusia 56 tahun, 11 bulan, dan 30 hari misalnya. Dan ada dari mereka yang kemudian sudah meninggal dunia sebanyak 1.289 orang. Dan yang sedang berproses menjadi aparatur sipil negara, apakah itu tadi melalui jalur penerimaan P3K tahap 1 ataupun menjadi calon pegawai negeri sipil sebanyak 1.745, dan yang sampai dengan saat pendaftaran dibuka, Bapak Ibu peserta yang terdaftar tidak juga kunjung menyampaikan ijazah sebanyak 23.731 orang. Kalau dilihat dari detailnya berdasarkan wilayah, 0 ini adalah untuk instansi pusat, 1 adalah kantor regional 1 sampai dengan 14, maka jumlah tenaga non-ASN tercatat di instansi pusat sebanyak 256.102 orang, dan yang sudah melakukan konfirmasi disetujui sebanyak 6.615, dan yang ditolak sebanyak 17.144 orang. Masih ada sisa 349 orang yang formasi jabatannya belum dikonfirmasi oleh Bapak Ibu di instansi. Yang masih terbesar itu ada di wilayah kantor regional 6. Jumlah tenaga non-ASN yang tercatat adalah sebanyak 88.079 orang, dan yang total di wilayah Kanrek 6 sebanyak 16.603, yang sudah dikonfirmasi setujui sebanyak 5.661, dan yang ditolak sebanyak 6.340, dan yang belum sampai sekarang dikonfirmasi sebanyak 4.602 orang. Demikian juga di kantor regional 9,
sebanyak jumlah tenaga non-ASN terdaftar di dalam database non-ASN sebanyak 26.933 orang, dengan total yang sudah disetujui itu sebanyak 7.702 orang, dan yang ditolak sebanyak 978, dan yang belum sampai sekarang dikonfirmasi terhadap jabatan-jabatannya sebanyak 3.414 orang. Nah, tentu nanti di dalam payung kebijakannya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKN, nanti tentu akan ada solusi-solusi terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan mereka-mereka yang kemudian tidak formasi jabatannya kemudian tidak tersedia. Nah, nanti insya Allah nanti Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur akan menjelaskan melalui kebijakan Ibu Menteri PAN-RB. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan proses pendaftaran yang telah masuk melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, masih yang sisa yang belum mendaftar sampai dengan baik apakah itu di tahap 1, TMS pada tahap 1 dan CPNS, itu sebanyak yang belum mendaftar di tahap kedua, yang terbesar itu adalah di kantor regional 4, yaitu sebanyak 32.017 orang itu belum mendaftar dari total sebanyak 65.776 orang, dan yang sudah mendaftar baru hanya 33.759 orang. Kemudian diikuti dengan instansi pusat sebanyak 22.906 yang belum mendaftar dari 35.066 yang terdaftar pada tahap 2 yang mereka belum mendaftar sampai dengan tahap 1 kemarin berakhir, belum mendaftarkan diri di tahap 1. Nah, ini adalah nanti datanya akan kami bagikan kepada Bapak Ibu detailnya per instansi. Jadi nanti kalau detail per instansi nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, berapa instansi yang ada di instansi Bapak Ibu semua. Artinya sampai dengan hari ini atau tanggal 13 kemarin sore, jumlah yang belum mendaftar karena mereka tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pada saat penerimaan P3K tahap 1 kemarin dan CPNS itu sebanyak 21,8% atau 10.308 orang, dan yang belum mendaftar sampai dengan yang tidak mendaftar sama sekali di tahap 1 kemarin jumlahnya masih sangat besar, yaitu 61,8% atau 206.411 orang. Nah, ini mohon nanti bantuan Bapak Ibu kantor regional, karena sebagian besar ini ada di wilayah kantor regional. Kemungkinan besar mereka-mereka yang sudah terdaftar ini kemudian tidak memahami atau tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi. Mohon Bapak Ibu kantor regional bersama-sama dengan Kepala BKD, BKPSDM, dan BKPP untuk menyebarkan informasi apakah melalui sosial media Bapak Ibu di kantor regional ataupun BKD, BKPSDM, dan BKPP, agar mereka-mereka yang memang punya kesempatan untuk bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja betul-betul bisa kita selesaikan sebagaimana mandat di dalam Undang-Undang 20/2023. Ini adalah progres yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala. Ada yang kemudian alasan tidak disetujui, ada yang tidak aktif bekerja, tidak direkomendasikan, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, dan sedang berproses menjadi ASN dan tidak memiliki ijazah. Kami ingin menyampaikan 10 instansi terbesar, Bapak Ibu, yang di wilayah kantor regional 1, yang masih belum atau yang sampai sekarang belum mendaftar. Dari 17.970 yang tercatat database non-ASN di Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan tahap 2 ini belum mendaftar sebanyak 3.624 orang. Demikian juga dengan Kota Surakarta, masih ada 845 orang yang belum mendaftar, Kabupaten Cilacap sebanyak 354, kemudian Kota Semarang sebanyak 289 orang, Kabupaten Sleman sebanyak 239, dan seterusnya. Ini adalah untuk kantor regional 2 BKN Surabaya. Yang belum mendaftar, yang terbesar itu adalah di Kota Surabaya, sebanyak 1.389,
Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.179 dan seterusnya 10 besar yang belum melakukan pendaftaran sampai dengan tahap kedua. Kemudian yang di kantor regional 3 Bandung sebanyak 2.689 untuk Provinsi Jawa Barat dari 27.417 orang. Ini sudah terjadi peningkatan luar biasa besar ya, dibandingkan waktu rapat koordinasi dengan Bapak Mendagri, Bu Menpan, dan Pak Kepala BKN bersama seluruh kepala daerah. Kemudian ada di Kota Bandung, masih ada 2.376 lagi yang belum mendaftarkan. Kemudian ada Kabupaten Garut sebanyak 844, Kota Kabupaten Bandung 838, dan seterusnya sampai dengan Kota Tangerang Selatan sebanyak 596 orang yang belum mendaftar. Untuk BKN Makassar, kantor regional 4 Makassar, yang terbesar itu adalah Kabupaten Mamasa yang belum mendaftar sebanyak 1.984 orang. Kemudian Kabupaten Seram bagian timur sebanyak 1.356 orang dari 4.588 jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database. Kemudian Jeneponto sebanyak 1.362 orang dari 7.444 yang terdaftar di dalam database. Dan seterusnya sampai dengan Kabupaten Parigi Montong sebanyak 681 orang yang belum mendaftar dari 5.216 orang. Kantor regional 5 DKI Jakarta, yang terbesar tentu saja Ibu Kota DKI Jakarta, sebanyak 1.384 orang dari 8.564 pegawai non-ASN yang terdaftar di dalam database non-ASN. Dan yang paling rendah adalah Kabupaten Sambas, dari 10 yang terbesar. Tentu masih ada instansi-instansi lainnya di wilayah kantor regional 5, tetapi nanti data detailnya per instansi akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu melalui Bapak Ibu Kepala Kantor Regional. Ini di kantor regional 6 yang terbesar tadi kamu sampaikan, Kabupaten Deli Serdang. Ini sama sekali masih sangat rendah. Dari 3.908 orang jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database, itu baru hanya ya sekitar 300-an yang baru mendaftar. Sisanya itu masih 3.692 yang sampai sekarang belum mendaftarkan diri sebagai mengikuti seleksi di tahap kedua ini. Demikian juga diikuti dengan Kabupaten Batubara, masih ada sekitar 50%-nya dari jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar belum mendaftarkan diri. Itu sebesar 1.880 dari 3.998 tenaga non-ASN yang terdaftar. Di kantor regional 7 BKN Palembang, jumlah yang masih sangat besar dari jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar itu adalah Kabupaten Kepahyang. Dari 980 tenaga non-ASN terdaftar, baru yang masih sampai sekarang belum mendaftar adalah 806. Artinya belum sampai 10% dari tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database yang sudah melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 13 kemarin. Ini tentu saja akan menjadi bermasalah nanti Bapak Ibu Kepala Daerah atau Kepala BKD, BKPSDM Kabupaten Kepahyang kalau ini tidak segera kita selesaikan. Kemudian di kantor regional 8 BKN Banjarmasin, yang terbesar itu adalah Kota Samarinda, sebanyak 1.209 pendaftar sampai saat ini yang belum mendaftarkan dari 5.547 orang yang terdaftar di dalam database. Dan diikuti dengan Kota Balikpapan 1.181 dari 3.350 yang terdaftar. BKN Jayapura, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala, memang sebagian besar itu adalah di teman-teman di wilayah pegunungan, termasuk juga yang kemudian ada surat pengunduran diri Bapak PJ Gubernur yang nanti tentu saja harus mendapat persetujuan dari Menteri PAN-RB terkait dengan pelaksanaan seleksi 2024 khususnya di seleksi calon pegawai negeri sipil. Kantor regional BKN 10 Denpasar yang masih besar itu adalah di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sampai dengan hari kemarin sebanyak 1.516 orang belum mendaftar dari 4.307 pegawai non-ASN yang terdata di dalam database. Kemudian diikuti Kabupaten Malaka sebanyak 1.330 dari 3.555 orang yang terdaftar. Kemudian kantor regional 11 BKN Manado
relatively sudah hampir sebagian besar, tetapi yang masih besar yang belum mendaftar itu adalah di Kabupaten Boloang Mongondo Timur, masih 50%-nya belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri pada seleksi P3 sampai dengan tanggal 13 kemarin. Begitu juga dengan kantor regional 12, sebagian besar sudah sangat baik kinerjanya, tetapi masih ada yang kemudian harus segera kita selesaikan. Misalnya di Kabupaten Kota Batam sebanyak 990 orang dari 3.557 orang yang belum yang terdaftar di dalam database. Untuk Aceh misalnya yang progresnya juga sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan data-data yang belum mendaftar ini. Kalau memang nanti ternyata mereka belum mendaftar itu karena hal-hal yang tadi terkait dengan meninggal dunia atau tidak memiliki ijazah, maka tentu saja hal-hal tersebut bisa dijelaskan dengan baik sehingga kita bisa menjawab penyelesaian tenaga non-ASN ini dengan alasan yang juga kemudian bisa diterima akal sehat. Begitu juga dengan Manokwari, yang memang masih sangat besar itu adalah Kabupaten Manokwari, sampai dengan tanggal 13 kemarin, yang belum mendaftar sebanyak 2.544 dari 2.777 yang terdaftar di dalam database. Artinya baru kurang dari 10% dari mereka yang tercatat di dalam database yang sudah mendaftar. Dan ini tentu Pak Nur Hasan mohon koordinasi dengan teman-teman di Kabupaten Manokwari untuk segera melakukan percepatan sehingga kita benar-benar bisa menyelesaikan atau menuntaskan yang 1.789.050 orang tadi. Saya mungkin akan langsung saja. Ini nanti sebetulnya nanti akan disampaikan oleh Pak Abba secara detail terkait dengan bagaimana nanti kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kalau banyak sekali surat yang masuk ke kami karena banyak dari para pendaftar tadi atau pelamar tadi kemudian salah memilih formasi jabatan. Nah, Bapak Ibu tinggal bersurat saja kepada kami, nanti kami akan membantu untuk melakukan perubahan terkait dengan lokasi formasi yang akan dipilih. Misalnya mungkin antara Kabupaten Solok dengan Kota Solok dengan Kota Solo misalnya mirip-mirip gitu. Terus kemudian dia salah klik misalnya orang harusnya dia di Kota Solo tapi kekliknya itu Kota Solok gitu. Nah, karena mirip mungkin ada salah, silakan bersurat. Karena jangan sampai nanti mereka sudah lulus seleksi kemudian tidak mengambil formasi yang sudah ditetapkan atau yang dipilih oleh yang bersangkutan. Kemudian ada pelamar tahap 1 yang mereka tidak hadir pada saat ujian, apakah itu karena alasannya sakit atau sedang melaksanakan ibadah, maka mereka bisa mengikuti seleksi pada seleksi P3K tahap kedua ini. Jadi silakan mereka mendaftar, mengkonfirmasi kembali untuk bisa mendaftarkan di P3K tahap kedua. Kemudian bagi tenaga mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN, tetapi di TMS-kan seleksi administrasi pada P3K tahap 1 kemarin, maka mereka juga kemudian diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar di P3K tahap kedua ini masuk langsung ke dalam jabatan tampungan. Karena mereka sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1, tetapi di tahap 1 mereka kemudian tidak sesuai kualifikasi pendidikan dengan jabatannya, maka mereka kemudian Bapak Ibu TMS-kan di instansi, dan sekarang mereka diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar di tahap kedua dan dengan jabatan-jabatan tampungan. Ada 4 klasifikasi jabatan tampungan yang sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri PAN RB nomor 634 tahun 2024. Kemudian ada tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database, dia kemudian tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi di CPNS yang lalu, maka mereka bisa mendaftar seleksi P3K tahap kedua ini. Sementara mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN dan mendaftar calon pegawai negeri sipil kemarin, namun tidak lulus SKD dan SKB, mereka itu tidak perlu lagi kemudian mengikuti seleksi di tahap kedua, tetapi nanti akan diangkat secara otomatis menjadi P3K paruh waktu. Payung kebijakannya nanti akan ditetapkan atau disampaikan oleh Bapak Deputi SDM Aparatur. Kemudian ada juga yang tenaga non-ASN belum mendaftar sama sekali, maka tentu saja kalau tidak tersedia formasi pada instansi tempat yang bersangkutan bekerja, maka mereka bisa bekerja atau mendaftar di P3K tahap kedua ini dalam jabatan tampungan.
Dan kalau mereka kemudian tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, maka mereka bisa mendaftar di seleksi P3K tahap kedua jabatan tampungan. Begitu juga kalau misalnya ada NIK yang terblokir karena pelanggaran seleksi sesuai dengan Permen PAN 6 tahun 2024 pasal 24. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Bagi mereka yang NIK-nya terblokir karena pelanggaran seleksi, tentu mekanismenya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 tahun 2024 sebagaimana diatur di dalam pasal 24 huruf A. Dan bagi teman-teman di instansi pemerintah, apabila Bapak Ibu di instansi pemerintah salah konfirmasi terhadap persetujuan non-ASN ke dalam jabatan tampungan, maka Bapak Ibu dapat langsung melakukan perubahan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara selama yang bersangkutan belum melakukan klik final. Nah, kalau mereka sudah melakukan klik final, maka Bapak Ibu perlu bersurat kepada kami untuk bisa memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan di dalam jabatan yang dilamar oleh atau tidak ada peserta yang kemudian merasa dirugikan. Yang kedua adalah kalau instansi melakukan meminta perubahan formasi bagi formasi tahap 1, maka tentu saja Bapak Ibu perlu berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian PAN RB karena kewenangan penetapan formasi adalah kewenangan yang ditetapkan oleh Ibu Menteri PAN RB. Kemudian yang melakukan atau yang mereka yang melakukan PMS, Bapak Ibu melakukan PMS pasca pengolahan tahap 1, jadi banyak juga surat yang masuk kepada kami, ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi yang bersangkutan kemudian seharusnya yang awalnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, maka nanti mohon segera berkoordinasi dengan tim pengolah yang dalam hal ini adalah dikomandani oleh Bapak Deputi Bidang Layanan Mutasi Layanan Kepegawaian, yaitu Bapak Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN. Kami ingin mengingatkan sekali lagi pada Bapak Ibu terkait dengan poin bagian pertama dan bagian kedua tadi, ini khususnya berlaku untuk mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN. Karena itu yang kemudian akan menjadi subjek yang untuk kita tuntaskan sebagaimana mandat di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan tadi Pak Kepala juga sudah mengingatkan seleksi tinggal beberapa hari ke depan, tepatnya tinggal 1 hari besok, tanggal 15 Januari, setelah melakukan perpanjangan 2 kali, yaitu pertama adalah 31 Desember 2024, kemudian diperpanjang ke 7 Januari 2025, dan sekarang tahap kedua perpanjangan menjadi tanggal 15 Januari 2025. Mari kita optimalkan jadwal yang tinggal beberapa hari ini atau tinggal 1 hari ke depan untuk membantu mereka-mereka atau menginformasikan kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan informasi terkait dengan pengisian jabatan P3K melalui tahap kedua ini, terutama bagi mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN. Demikian Pak Kepala beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharmen atas paparan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepada Bapak Abbas Subagja, kami silakan. Baik, izin Bapak Ibu, silakan kepada Bapak Kepala BKN, dengan hormat kami silakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelum Pak Abbas, saya ingin menggarisbawahi terakhir yang disampaikan Pak Harmen, Pak Deputi Sistem Informasi terkait dengan jadwal. Coba tolong ditayangkan lagi jadwalnya. Tolong rekan-rekan para pengelola SDM di KL dan di Pemda untuk betul-betul mencermati ini dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tanggal 15 besok hari terakhir. Karena tadi data dari Pak Deputi itu masih ada ribuan yang belum mendaftar dari calon yang seharusnya mendaftar. Nah, oleh karena itu tolong dengan berbagai platform, berbagai media yang dimiliki oleh Pemda dan kementerian lembaga
untuk jadwal ini bisa di blasting agar niat baik dari pemerintah untuk terus mengupayakan tenaga honorer ini yang terdata terakhir di 2022 bisa mendapatkan nomor induk pegawai dan tidak ada berkurang pendapatannya. Kecuali yang memang sudah tidak mau mendaftar, seperti 1 meninggal dunia, 2 karena pensiun, lewat waktu ya, bukan pensiun, umurnya sudah masuk batas usia pensiun, atau sudah diterima ASN, atau sudah diterima dalam posisi jabatan yang lain. Ini yang saya garis bawahi, komitmen kita untuk terus kita jaga. Terima kasih rekan-rekan para pengelola SDM di Pemda dan di kementerian lembaga. Pak Abah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kepala BKN yang kami hormati, Pak Wakil Kepala BKN, Pak Deputi Sidigi, Pak Harmen, Bapak Ibu JBT Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, juga para teman-teman JBT Pratama, serta rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dari para pengelola kepegawaian di lingkungan Pemda, para pejabat yang berwenang, termasuk instansi pusat dan instansi daerah. Tama-tama terima kasih Pak Kepala, Pak Waka, Pak Deputi yang senantiasa tadi mengawal kebijakan-kebijakan dari Bu Menteri Pan-RB, khususnya memperkuat komitmen kita untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Tadi juga disampaikan Pak Kepala bagaimana nanti teman-teman di Pemda khususnya bisa mendorong kita punya waktu 1 hari lagi. Jadi jangan sampai kebijakan yang sudah ada ini baik secara teknis gitu ya maupun secara kebijakan nasional tidak bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan karena memang masih banyak yang tidak mendaftar. Nah, oleh sebab itu bagi teman-teman yang sudah terdata dalam pangkalan database BKN supaya bisa didorong, supaya bisa mengikuti seleksi untuk di tahap 2. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Deputi terkait dengan hal itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dari hasil beberapa diskusi kami, termasuk juga bukan hanya di lingkungan Menpan dengan BKN, tapi juga ada Kementerian Dalam Negeri gitu ya, untuk segera melakukan penyelesaian penataan tenaga non-ASN. Tadi dari Pak Deputi, Pak Harmen sudah menyampaikan secara detail, termasuk juga tadi arahan Pak Kepala gitu ya. Secara data-data itu sudah jelas, nanti Bapak Ibu tadi disampaikan Pak Deputi akan di-share datanya, sehingga nanti Bapak Ibu punya data-data yang akurat untuk mendorong mereka. Ya, sehingga nanti mungkin dari 1,7 itu tidak akan secara keseluruhan, karena tadi disampaikan Pak Kepala mungkin ada yang pensiun, sudah ada yang meninggal, ada yang tidak bekerja lagi, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, nanti pengelolaannya harus betul-betul kita punya concern yang sama terhadap tata kelola ASN ini, termasuk bagi mereka nanti yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kita punya PR selain yang lain-lain di arahan Pak Presiden kaitan dengan reformasi birokrasi, tapi fokus kita adalah terkait dengan pengelolaan ASN yang memastikan disiplinnya, produktivitasnya, serta kompetensinya. Jadi kita juga nanti punya PR, Bapak Ibu sekalian, bagaimana nanti pengelolaan ASN kita menjadi lebih baik dengan adanya teman-teman masuk di sana. Ya, jadi kami ingin juga mendorong nanti bahwa tata kelola ini pasca pengangkatan teman-teman ke dalam P3K atau P3K paruh waktu itu betul-betul bisa optimal, ya, betul-betul bisa optimal, ya. Bisa optimal. Nah, oleh sebab itu harapannya Bapak Ibu sekalian, maka upaya-upaya kita untuk memperbaiki SDM kita, termasuk pasca kita merekrut tenaga non-ASN ini, sistem merit itu tetap kita laksanakan, gitu ya. Makanya Bapak Ibu itu tetap harus melalui proses seleksi, ya, melalui proses seleksi, karena itu adalah wujud juga dari penerapan sistem merit. Walaupun
kami dengan BKN melakukan afirmasi, termasuk BKN juga melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem meritnya, ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kita juga mendorong bahwa kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia, ya, baik yang fresh graduate maupun yang talenta-talenta digital, termasuk juga tenaga-tenaga non ASN. Karena kita apa? Karena kita akan berkompetisi bukan hanya di internal, tapi juga akan berkompetisi secara global. Makanya wawasan global itu jadi penting, pengembangan kompetensinya dan melahirkan kinerja-kinerja unggul. Termasuk nanti Bapak Ibu sekalian mobilitas talentanya, ya, kemudian pengisian jabatan dan sebagainya. Kemudian juga punya PR penting, kita akan melakukan digitalisasi terkait dengan manajemen ASN. Supaya apa? Tidak lain, supaya peningkatan kinerja untuk reformasi birokrasi dan pelayanan publik kita supaya jauh lebih baik. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian yang ingin kami tekankan bahwa kita masih punya PR, ya, kita masih punya PR, bukan hanya kita melakukan penataan penyelesaian tenaga non ASN, tapi pasca ini kita juga punya PR besar untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Tapi di sisi lain ini adalah mandat dari undang-undang. Nah, oleh sebab itu karena ini dari mandat undang-undang, kita harus secara konsisten menjalankan mandat dari undang-undang ini, walaupun kita harus selesaikan di Desember 2024, tapi kita sudah bersepakat bahwa proses ini kita lakukan di Desember 2024. Karena ini adalah konteksnya penataan. Ya, karena ini adalah konteksnya penataan. Sehingga karena ini penataan, maka sebetulnya dari data yang ada saat ini, kenapa kita memperhitungkan 2,3 juta? Karena ada 1,7 diantaranya itu adalah merupakan pegawai non ASN, ya, pegawai non ASN. Namun formasi yang kita siapkan itu tidak sepenuhnya bisa terpenuhi, ya, karena memang tadi mungkin ada beberapa kendala bagi teman-teman di instansi daerah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, formasi yang ditetapkan itu tidak secara penuh sebagaimana kebutuhan dan usulan gitu. Akan tetapi setidaknya dengan penetapan formasi ini maka kita sudah bisa menyelesaikan sebagian besar untuk tenaga non ASN. Nah, oleh sebab itu secara perangkat hukum juga sudah disiapkan perangkat hukumnya. Nanti barangkali Bapak Ibu sekalian, baik PNS maupun P3, khususnya yang penyelesaian P3K tahap 1 dan 2, ya, kita juga sudah mengeluarkan regulasi terkait ini supaya bisa ada percepatan. Karena ada beberapa juga aturan di sini yang mengunci, contohnya misalnya untuk teman-teman pelamar pegawai non ASN itu hanya 1 kali sebagaimana di Permenpan 6 tahun 2024. Sehingga ini seolah-olah menjadi kendala bagi teman-teman yang mendaftar ke CPNS dan sebagainya atau dia tidak lulus, lalu dia posisinya akan seperti apa. Nah, oleh sebab itu dari sisi kebijakan, maka ketika kita bicara CPNS itu 100% memang formasi ini untuk pelamar umum. Jadi artinya ini sangat kompetitif sekali. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena kita juga ingin memberikan kesempatan yang lebih besar kepada yang fresh graduate, ya, pada talenta-talenta digital, diaspora, putra-putri dan sebagainya. Ya, putra-putri terbaik kita. Nah, di sisi lain juga kita memberikan ruang 100% formasi untuk non ASN. Ya. Jadi ini betul-betul prioritas dan kelulusannya itu berdasarkan peringkat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, melalui mekanisme tahun 2024 ini ada keseimbangan ya antara tadi yang P3K dengan yang CPNS-nya. Nah, oleh sebab itu maka kita ingin ada konfirmasi data yang sesungguhnya. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi tim kami dari Menpan, tim teknis Menpan dengan BKN ini sudah bekerja gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu sekalian kita pastikan bahwa tenaga non ASN yang sudah mendaftar sekian orang, yang belum mendaftar sekian orang. Dan ini butuh komitmen dari kita bersama. Nah, harapannya ini kita mengoptimalkan waktu tadi yang sampaikan Pak Kepala supaya betul-betul dalam 2 hari ini mereka mendorong, Bapak Ibu harus mendorong mereka itu untuk bisa paling kurang
mendaftar. Dan insya Allah kalau sudah terdaftar dalam pangkalan database BKN, ya maka dia bisa ikut seleksi, kemudian dipertimbangkan untuk bisa menjadi P3K. Apakah dia P3K atau dia P3K yang paruh waktu. Ya. Nah, oleh sebab itu dari hasil data tadi sampaikan Pak Kepala, mungkin ada yang sudah pensiun karena usianya sudah 58, ada yang sudah tidak aktif lagi bekerja, ada yang meninggal dunia, atau ya ada yang sudah menjadi ASN. Jadi nanti mungkin 1,7 itu bisa saja berkurang karena beberapa dari pegawai non-ASN tadi, dia sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah kita apa? Di 634 itu kita sudah masukkan tuh mereka yang tidak TMS ya, yang tidak memenuhi syarat administrasi termasuk di CPNS yang belum lamar, kita berikan kesempatan di tahap kedua. Ya, di tahap kedua. Termasuk juga supaya tidak ada kekhawatiran mereka tidak bisa dibayar dan sebagainya, maka Bu Menteri juga sudah menyiapkan surat bahwa penganggaran untuk gaji tenaga non-ASN selama proses ini maka masih bisa berjalan. Nah, oleh sebab itu proses ini yang sudah kita lakukan bersama teman-teman BKN termasuk juga mengkonfirmasi data. Nah, oleh sebab itu maka di pertemuan kita ini maka kita harus memastikan bahwa tenaga non-ASN khususnya yang terdata dalam database itu mendaftar dan mengikuti seleksi. Ya, mendaftar dan mengikuti seleksi, itu yang penting. Maka pastikan datanya bagi yang belum, tadi disampaikan oleh Pak Deputi, Pak Harmen, ya tadi angkanya beliau sudah detil, itu pastikan bahwa dia masuk, kemudian memastikan yang kelulusan itu dia mendaftar mengikuti dan sebagainya. Ya, termasuk juga Bapak Ibu sekalian memastikan pengangkatannya. Jadi jangan sampai nanti mereka sudah lulus, tapi dia tidak diangkat. Ya, termasuk memastikan ketersediaan anggarannya. Karena kenapa? Kan dengan surat Bu Menteri itu sudah mendorong bahwa itu bisa. Ya. Nah, oleh sebab itu ini penting. Nah, dengan demikian, maka dengan Permen 634 tadi, itu masih ada pertanyaan tambahan. Wah, kami bagaimana Pak dengan pegawai non-ASN yang melamar pada tahap 1 tapi tidak bisa melamar di tahap kedua. Padahal mereka yang sudah melamar di tahap 1 dan dia sudah ikut seleksi, maka dia akan menjadi P3K paruh waktu. Mungkin karena apa? Karena formasinya. Terus yang kedua, bagaimana dengan pegawai non-ASN yang tidak lulus seleksi CPNS? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2? Kan ini yang menjadi pertanyaan teman-teman ya Pak Deputi ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pegawai non-ASN yang melamar P3K tahap 1 tapi tidak mengikuti seleksi? Dia sudah mendaftar, begitu mau seleksi sakit, atau ada halangan dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nanti akan kita jawab. Nah, oleh sebab itu sudah ada dan sudah dilakukan rapat koordinasi untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini. Jadi Pak Mendagri itu sudah tegas, ya sudah tegas. Yang pertama bahwa ini komitmen yang cukup kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non-ASN, tapi butuh apa? Butuh komitmen dari para PPK. Makanya kemarin Pak Mendagri itu dengan datanya dia langsung menunjuk. Ya, begitu juga dengan Bu Menteri. Ya, Bu Menteri juga menyampaikan. Nah, nanti dari Pak Mendagri akan mengeluarkan surat larangan tidak boleh merekrut dan beliau akan menjatuhkan sanksi. Ya, termasuk juga nanti di dalam surat edaran Pak Mendagri itu terkait juga dengan pembiayaan yang bisa dilakukan melalui pembiayaan barang dan jasa, ya. Jadi Bu Menteri juga sudah tegas terhadap sisa non-ASN yang saat ini, kemudian juga kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bu Menteri Pan-RB, ya. Termasuk dari Pak Kepala BKN, beliau juga sudah secara tegas menyampaikan perpanjangan untuk pendaftaran. Tidak lain yang secara teknis ini memberikan ruang kepada Pemda untuk segera melakukan pendaftaran termasuk menyesuaikan, ya, dan mengkonfirmasi data dulu di dalam SSCASN-nya, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian
karena waktunya cukup mendesak, maka ini tadi arahan Pak Kepala tadi supaya disebarluaskan secara masif ya. Jadi jangan sampai nanti kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, oleh sebab itu dari tindak lanjut itu sudah ada perpanjangan tadi untuk pendaftaran P3K berdasarkan surat dari Pak Kepala BKN ya. Kemudian juga kita sudah melakukan coaching klinik juga. Ini alhamdulillah Pak Kepala, Pak Waka, Pak Deputi, tim Bapak itu sudah bergerak dengan tim kami ya, termasuk juga dihadiri oleh 546 instansi daerah ya, baik dari Odda Kemendagri, dari PPSI-nya BKN ya, tanggal 9 sampai 15. Jadi setiap sore itu teman-teman itu standby untuk melakukan dialog diskusi dengan teman-teman pemerintah daerah. Nah, kemudian dari sisi Kemenpan kita juga sudah membuat kebijakan termasuk dengan Pak Kepala ya, dengan Pak Waka, juga dengan Bapak Ibu Deputi di BKN dan di Menpan untuk membicarakan rencana kebijakan optimalisasi formasi P3K ya, khususnya bagi tadi pegawai non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN ya. Nah, oleh sebab itu dari hasil diskusi kita itu apa-apa saja yang menjadi PR kita. Jadi yang pertama dari Kementerian Pan-RB nanti akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ada surat Bu Menteri terkait dengan penjelasan pengadaan P3K ya. Nanti ini sebagai rangkumannya di dalam surat ini. Kemudian juga ada keputusan Menteri Pan-RB ya. Tentang apa? Yang pertama ada kriteria pelamar tambahan. Ya, jadi tidak perlu khawatir tadi bagi teman-teman yang belum terakomodir di sini, bukan hanya yang TMS dan yang tidak melamar, kita sudah memasukkan kriteria pelamar tambahan di sini. Ya, dalam mekanisme seleksi kedua ya. Yang kedua adalah kita juga sudah mengusulkan kepada Bu Menteri dan sudah ditandatangani beliau gitu terkait dengan apa itu P3K paruh waktu. Nah, kemudian dari Kemendagri akan membuat surat edaran juga kaitan dengan pembayaran gaji P3K paruh waktu untuk mempertegas. Kemudian juga ada larangan merekrut tenaga non-ASN atau pegawai non-ASN dan sanksi jika melanggar larangan tersebut. BKN sudah mendukung secara penuh baik data maupun layanan teknisnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Waka maupun dengan Pak Deputi BKN. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat saat ini, tadi yang kriteria pertama itu dia yang TMS, ya, kemudian yang tidak memenuhi syarat administrasi di CPNS atau belum melamar. Jabatannya ada 4 jabatan, ya. Nah, oleh sebab itu maka di dalam kriteria tambahannya itu selain yang TMS ya untuk di P3K tahap 1 maupun tahap CPNS untuk tahap 1 dan belum lamar, maka kita ada tambahan juga bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Jadi kalau ada mereka sudah daftar tapi nggak bisa sekarang oleh BKN dibuka, silakan. Ya. Kemudian juga bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi pengadaan CPNS tahun 2024. Ya. Tapi ini ada beda perlakuan antara D dan E. Karena yang sudah mendaftar CPNS dan ikut seleksi, ya itu dianggap sudah mengikuti seleksi kurang lebih begitu. Karena sesuai dengan Permen 6 itu pendaftaran seleksi itu 1 kali. Ya. Nah, oleh sebab itu harapannya dengan kebijakan ini memang betul-betul bisa mengakomodir keinginan teman-teman para pelamar dari pegawai non ASN yang ada dalam pangkalan database BKN. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, berarti bagaimana tadi pegawai non-ASN yang ada dalam database BKN tadi, dia bisa masuk ke sana. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, ya, ternyata dia melebihi jumlah penetapan kebutuhan. Maka pelamar bisa diangkat menjadi paruh waktu. Jadi tidak perlu khawatir tidak lulus. Ya, tidak lulus. Nah, oleh sebab itu penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang ini misalnya contohlah di Sangihe misalnya.
Ada teman-teman, oh kami tidak ada R garis miring L gitu ya. Kami masuk R3, kami kok ini kami nggak lulus. Tidak perlu khawatir. Dalam hal tadi, di sini dijelaskan pelamar yang telah mengikuti seleksi, tapi jumlah formasinya terbatas, dia tetap menjadi paruh waktu. Contohnya apa? Dia di posisi yang di pelamar tahap 1. Gitu ya. Kemudian dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN pada BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun dia tidak lulus, maka dia bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tidak harus mendaftar ke periode 2. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ngelar CPNS itu bisa tenang nih dengan posisi seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman Pemda, ini sudah jelas bagi teman-teman yang melar. Maka selanjutnya dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian kebutuhan dapat dilakukan pengusulan untuk nomor identitas ASN itu paling lama 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwa kesempatannya itu bagi yang 1 dan 2 itu dia bisa berjalan. Lalu bagaimana sih sebetulnya? Ada juga pertanyaan, izin Pak Kepala, Pak Waka, Pak Deputi, kaitan dengan konsep kebijakan penerapan P3K paruh waktunya. Ya. Nah, ini kita sudah membuat beberapa rumusan terkait dengan definisi paruh waktu. Definisi paruh waktu, ini Pak Kepala, ini ditengok Bu Menteri. Ya. Kemudian jenis jabatannya, kemudian kriteria dan syaratnya, kemudian juga ada statusnya, mekanisme dan sebagainya. Jadi sudah diruntut untuk konsep P3K paruh waktunya. Ya. Lalu apa itu yang P3K paruh waktu? Ini P3K paruh waktu itu adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Artinya apa? Ini berlaku hanya untuk sementara. Bagi siapa? Pertama, bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelamar tadi yang ada dalam pangkalan database BKN itu, dia mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau dia tidak lulus seleksi CPNS. Jadi Bu Menteri, Pak Kepala, ya Pak Waka, bahwa mereka yang tidak lulus CPNS tadi yang menjadi pertanyaan itu, mereka nanti akan menjadi paruh waktu karena mereka sudah mendaftar. Karena di dalam Permen 46 mereka itu mendaftar hanya untuk 1 kali, gitu ya. Kemudian juga pelamar yang tidak mendapatkan kebutuhan formasi. Jadi dia formasinya itu penuh, gitu. Yang melamar ada 100, formasinya ada 50, maka yang 50 itu otomatis dia menjadi paruh waktu. Dan ini hanya berlaku dalam masa transisi bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu sekalian, kira-kira P3K paruh waktu itu. Nah, oleh sebab itu, dari rumusan ini sudah dituangkan dalam kebijakan Bu Menteri. Nah, oleh sebab itu, apa nih yang menjadi kriterianya di sini? Yang pertama, bahwa pegawai non-ASN yang telah dilakukan pendataan dan mengikuti seleksi. Jadi dia itu wajib mengikuti seleksi, mendaftar dan mengikuti seleksi di tahun anggaran 2024 ini. Ya. Kemudian juga pegawai non-ASN yang telah mengikuti tahapan. Ya, jadi tahapannya dia sudah dia ikuti semua, mendaftar dan mengikuti seleksi. Kemudian juga pegawai non-ASN yang mendaftar pada pengadaan P3K namun tidak dapat formasi. Kemudian yang terakhir itu karena anggaran untuk membayarnya tidak terpenuhi, maka dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Namun syaratnya ini penting, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau pegawai non-ASN dia tidak memiliki ijazah? Maka syaratnya itu adalah harus memiliki ijazah sesuai dengan syarat jabatan yang diduduki. Nah, untuk ijazah ini nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, karena dari
keputusan Bu Menteri itu menyebutkan ada 4 jabatan. Ya, yang ini bisa dilamar oleh seluruh kualifikasi pendidikan. Ya, jadi kalau yang tidak punya ijazah, maka dia tidak bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K. Kenapa ijazah ini penting? Karena ijazah ini nanti sebagai dasar, pertama dasar pengangkatan, kedua dasar penggajian dia akan di golongan mana. Jadi kalau tidak ada ijazah, kita tidak memiliki dasar untuk itu. Kemudian syaratnya juga adalah terdata dalam database BKN, ya, dan memiliki tadi masa kerja 2 tahun, ya, pada saat seleksi ASN 2024. Jadi rata-rata kalau di dalam database BKN itu, maka dia seharusnya sudah memenuhi syarat. Dan yang ketiga itu adalah mendaftar dan telah mengikuti seleksi di tahun 2024. Nah, oleh sebab itu ada mekanismenya nanti bahwa usulan penetapan kebutuhan sebagai dasar pengajuan, ya, nomor identitas nomor identitas ASN kemarin yang kita sepakati itu ke BKN. Kemudian ada masa perjanjian kerja ditetapkan 1 tahun, itu yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maka usulan ini menjadi penting ketika sudah selesai seleksinya, maka nanti dalam hal pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN ini telah diangkat menjadi paruh waktu, kemudian instansi bisa mengusulkan menjadi PPPK dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerjanya. Ya. Jadi artinya nanti teman-teman tadi yang sudah menjadi paruh waktu itu bisa menjadi P3K tanpa melalui seleksi. Dan juga tidak lagi mengusulkan nomor identitas ASN, karena nomor identitas ASN-nya itu sudah melekat ketika dia menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, di sini kalau kita lihat berarti dia sudah ditetapkan sebagai pegawai, kemudian diberikan nomor identitas ASN, maka PPK itu tidak perlu lagi mengusulkan NIP, ya, nomor identitas ASN-nya, karena dia sudah melekat sebelumnya. Ya, jadi nanti Bu Menteri Pan-RB itu akan menetapkan rincian kebutuhannya di instansi pemerintahnya, kemudian nanti PPK itu bisa langsung menetapkan pengangkatan P3K-nya. Jadi artinya ini ada yang dipotong Bu Menteri tahapannya ada dipotong, tidak ada 2 tahapan untuk usulan identitasnya NIP P3K-nya, atau disebutnya kemarin itu Pak Kepala menyebut dengan nomor identitas ASN, itu tidak diperlukan lagi. Tadi ada 5 tahap menjadi 3 tahap karena sudah kita lekatkan dia di awal nomor induknya. Nah, oleh sebab itu nanti terkait dengan mekanisme kerjanya, nanti masing-masing instansi pemerintah, karena ini ada kontrak kerja, itu mengatur dalam perjanjian kerjanya. Ya. Kemudian dia akan menjalankan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti kalau dia paruh waktu guru, ya dia melaksanakan tugas-tugas sebagai guru. Sebagai tenaga kesehatan, dia pun akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana kementerian tugas-tugas di bidang kesehatan. Nah, oleh sebab itu maka tadi apa yang menjadi hak dan kewajiban P3K paruh waktu, ya. Jadi paruh waktu itu berhak mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dia akan mendapatkan mendapatkan penghasilan gitu ya Bu, berapapun penghasilannya sesuai dengan kemampuannya gitu. Tapi boleh fasilitas, misalnya dia ada ikut rapat dan sebagainya ketika ada dapat honor dan sebagainya, itu memungkinkan. Kemudian dari sisi kewajiban, karena dia juga merupakan ASN, maka dia akan mendapatkan tadi kewajiban-kewajiban itu. Nah, kemudian nanti dari aspek penghasilan untuk paruh waktu itu diberikan paling sedikit, ya, sesuai dengan besaran yang diterima ketika menjadi non ASN, ya, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah itu, ya. Kemudian sumber pendanaannya bisa berasal dari selain belanja pegawai. Nah, kemudian P3K paruh waktu juga itu harus memenuhi ketentuan terkait dengan
disiplin ya sesuai dengan disiplin ASN. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, supaya dari awal pun dia sudah memahami bahwa mereka itu wajib ya memenuhi ketentuan tersebut ya. Nah, demikian barangkali Pak Kepala beberapa hal yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan kaitan dengan paruh waktu dan juga kebijakan penyelesaian penataan tenaga non ASN. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala, Pak Waka, Pak Deputi, gitu. Tadi kebetulan Bu Menteri juga menyimak, barusan beliau juga di sini menyimak diskusi kita di pagi ini. Nanti saya akan sampaikan apa Bu Menteri berkenan untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bu Menteri untuk menyapa teman-teman, untuk menyapa saja. Tadi saya sampaikan. Izin Pak Kepala, Bu Menteri ingin menyapa Bapak Ibu rekan-rekan di sini. Terima kasih Bapak. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, Prof. Judan, Pak Waka, Pak Kepala BKN, Pak Waka, Pak Deputi, Pak Harmen ya, dan seluruh teman-teman Bapak Ibu dari para sekjen, sestama, sekda. Terima kasih. Jadi yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam upaya kita untuk menyelesaikan arahan daripada undang-undang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 20 untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN. Jadi kita sudah sekeras mungkin mengupayakan apa yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang dan sudah menjadi komitmen pemerintah dengan legislatif untuk menyelesaikan ini, dan saya harap tahun ini sudah bisa kita selesaikan semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah honorer. Tentunya ini kan tidak akan bisa memuaskan semua pihak untuk menyelesaikan, tetapi tentunya komitmen kami adalah kami menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang dan yang sudah menjadi komitmen. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon bantuannya para sekda dan para sekjen dan sekda untuk mengoptimalisasikan data yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke BKN. Jadi pangkalan data ini menjadi basic kami untuk bisa menyelesaikan tenaga honorer. Dan sebagaimana diarahkan perintah daripada Undang-Undang Nomor 20, tentunya setelah ini instansi pemerintah sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat tenaga honorer apapun namanya, dan ini karena kami juga sudah komit dengan apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang, dan kami juga berharap kita semuanya bisa membuat komitmen untuk kita sepenuhnya melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Saya lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas komitmen dan supportnya untuk kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kaitan dengan tenaga honorer. Mudah-mudahan semua afirmasi yang sudah dilakukan baik oleh Kemenpan RB maupun BKN tentunya dapat kita menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 20. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Menteri. Beliau berkenan tadi menyapa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau bisa memperkuat ya komitmen kita bersama, khususnya tadi upaya-upaya BKN Bu Menteri terkait dengan kebijakan teknisnya. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi, rekan-rekan semuanya. Sudah kita jawab semua beberapa persoalan yang kemarin ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Terakhir digarisbawahi oleh Bu Menteri bahwa ini melaksanakan perintah yang ada dalam Undang-Undang ASN untuk segera kita selesaikan bersama-sama.